Shalom, salam sehat bagi kita semua. Kami dari kelompok Profit sebelumnya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Manajemen Lanjutan, yaitu Bapak Ardindo Loksaribu, SEMSI, yang telah memberikan kami kesempatan untuk membahas tentang CGR, model penetapan target costing yang efisien. Baik, di sini saya Antonius Zebua, NPM 18510059, akan menjelaskan tentang latar belakang. Sejalan dengan perkembangan dunia usaha, maka setiap perusahaan harus memunculkan inovasi-inovasi agar dapat bersaing di pasar. Perkembangan perusahaan diharapkan mampu memberikan pendapatan yang lebih besar. Untuk berkembang dan memasuki pasar baru, tentunya perusahaan akan mendapatkan banyak persaingan. Semakin ketatnya persaingan mengharuskan setiap perusahaan untuk dapat menentukan strategi bersaing agar dapat memiliki keunggulan yang kompetitif dibandingkan dengan para pesaing yang lain. Tentu saja manajemen harus mampu mengelola perusahaan secara efektif dan efisien, serta menciptakan kebijakan dan juga strategi yang dapat memberikan keuntungan perusahaan. Hal yang paling diutamakan yaitu mendapatkan laba, mempertahankan umur dari perusahaan tersebut. Agar tercapai tujuan tersebut, perusahaan harus menghasilkan produk yang kompetitif, seperti dengan menciptakan inovasi produk yang baik dan juga memperhatikan harga pokok produksi serta harga jual dari produksi tersebut. Perusahaan harus berusaha mengurangi biaya yang harus dikeluarkan dalam produksinya. Dengan demikian, perusahaan mampu bertahan di pasar yang telah mengembangkan diri di pasar lainnya. Demi kelangsungan hidup perusahaan, maka perlu dilakukan pengendalian terhadap biaya-biaya yang akan dikeluarkan perusahaan dan juga mengurangi biaya yang tidak efektif dalam kegiatannya. Perusahaan harus berusaha mengurangi biaya yang dikeluarkan pada proses produksinya sehingga menghasilkan produk yang harganya dapat bersaing di pasar. Suatu alat atau metode yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah tersebut adalah target costing. Konsep target costing ini sejalan dengan meningkatnya persaingan dan juga tingkatan penawaran yang jauh melampaui tingkat permintaan. Kekuatan pasar memberi pengaruh yang semakin besar terhadap tingkat harga. Target costing diperlukan untuk dapat mencapai tujuan perusahaan dalam rangka pengurangan biaya atau cost reduction yang pada akhirnya akan membawa dampak terhadap tingkat harga yang kompetitif. Baik, perkenalkan nama saya Jeffrey Guna Mendova, NPM 18510058. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari latar belakang target costing. Target costing dapat digunakan untuk menentukan biaya produksi maksimal yang ditanggung oleh perusahaan. Metode ini dilakukan dengan upaya cost reduction pada semua biaya yang berhubungan dengan produk sebelum diproduksi. Upaya cost reduction yang dilakukan tidak mengurangi nilai dari produk, sehingga sesuai dengan yang diinginkan oleh konsumen. Target costing dapat membantu perusahaan untuk menentukan biaya produksi maksimal yang harus dicapai perusahaan bila ingin menjual produk sesuai dengan harga yang telah ditargetkan sehingga perusahaan dapat menjangkau pangsa pasar yang lebih luas. Kemudian deskripsi jurnal utama. Yang pertama, judul target costing mengelola biaya produksi. Penulis Alwan Sri Kustono, halaman 8, jenis jurnal Proceeding Konferensi Internasional ketiga tentang akuntansi bisnis dan ekonomi. Tahun terbit tahun 2018, sumber Google Cendekiawan. Kemudian tujuan penulisan Critical Journal Review. Yang pertama, mengetahui alasan mengapa biaya harus ditentukan terlebih dahulu. Kedua, mengetahui karakteristik dari target costing. Ketiga, mengetahui kelebihan serta kekurangan dari suatu jurnal. Keempat, untuk memenuhi tugas kelompok mata kuliah Akuntansi Manajemen Lanjutan di Universitas AKBP Nomensen Medan. Berikutnya, manfaat melakukan Critical Journal Review. Yang pertama, membantu pembaca dalam memahami pentingnya target costing. Kedua, mendapatkan ilmu dan wawasan yang lebih luas dalam hal implementasi dan penerapan target costing. Ketiga, menjadi bahan referensi untuk penelitian dan pembahasan yang serupa. Target costing.
Target costing adalah penentuan biaya yang diharapkan untuk suatu produk berdasarkan harga yang kompetitif, sehingga produk tersebut akan dapat memperoleh laba yang diharapkan. Target costing menentukan biaya berdasarkan harga yang kompetitif, sehingga perusahaan yang menggunakan target costing harus sering mengadopsi ukuran-ukuran penurunan biaya atau merancang ulang produk atau proses produksi agar dapat memenuhi harga yang ditentukan pasar, tetapi tetap mendapatkan laba. Target costing dapat dicapai jika memaksa melakukan efisiensi atau pengeliminasian pemborosan-pemborosan. Artinya, tentukan harga serendah-rendahnya untuk memaksa tiap orang memaksimumkan efisiensi di segala hal agar memperoleh keuntungan yang maksimum. Dengan demikian, target costing membuat perusahaan menjadi lebih kompetitif, di mana target costing adalah bentuk strategi umum dalam industri saat menghadapi persaingan yang sangat ketat, di mana perbedaan sangat kecil di dalam harga dapat menarik perhatian besar konsumen, apalagi jika barang yang dimiliki adalah barang substitusi. Target costing memperlakukan biaya sebagai variabel dependen, yaitu ditentukan dari hasil harga target dikurangi laba target. Rumusnya seperti begini: biaya target sama dengan harga target dikurangi laba target. Menurut Supriyatna, bila menggunakan metode target costing, biaya produksi yang seharusnya dipenuhi dapat dilihat dengan menggunakan formula TCI sama dengan PI dikurang MI, di mana TCI adalah target costing produksi I, PI yaitu harga jual per unit produk I, MI yaitu laba per unit produk I. Karakteristik target costing. Target costing mempunyai beberapa karakteristik. Pertama yaitu ditetapkan dalam tahap perencanaan dan pengembangan. Kedua, merupakan metode manajemen untuk pengendalian biaya dalam pemikiran tradisional, tetapi salah satu tujuannya adalah mengurangi biaya. Ketiga, dalam proses penentuan target costing, banyak metode ilmu manajemen yang digunakan. Keempat, kerjasama banyak departemen diperlukan dalam melaksanakan target costing. Terakhir, target costing lebih sesuai dalam produksi produk ganda kecil daripada perusahaan memproduksi beberapa produk besar. Keberadaan target costing berpengaruh pada perencanaan produk. Oleh sebab itu, perhitungan target costing tidak hanya dari segi internal perusahaan, tetapi juga dari segi eksternal perusahaan. Tahap-tahap pengimplementasian target costing. Target costing merupakan cara yang sangat bermanfaat untuk mengelola kebutuhan terhadap trade-off antara peningkatan fungsionalitas dan semakin tingginya biaya. Ada beberapa tahap-tahap dalam pelaksanaan target costing. Pertama yaitu perencanaan korporasi, kedua pengembangan proyek produk baru tertentu, ketiga penentuan rencana dasar untuk produk baru tertentu, keempat rancangan produk, terakhir rancangan pemindahan produk. Perkenalkan, nama saya Ora Gloria Telombanua, NPM 18510005. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman kami sebelumnya. 4. Prinsip penerapan target costing. Dalam melakukan target costing, ada 6 prinsip dasar yang harus dilakukan sebagai berikut. Pertama, biaya mengikuti harga atau pre-select costing. Harga pasar suatu produk digunakan untuk menentukan target biaya yang terjadi atau biaya yang akan dikurangi. Kedua, fokus pada konsumen atau customer focus, yaitu
konsumen tentu menginginkan suatu produk yang bermutu tinggi dengan harga yang murah dan waktu pengiriman yang tepat. 3. Fokus pada desain atau desain fokus. Pengendalian biaya ditekankan pada tahap desain proses dan produk. Keempat, melibatkan berbagai fungsi atau bidang atau cross-functional teams, yaitu suatu tim yang terdiri dari berbagai fungsi atau bidang perlu dilibatkan dalam membuat suatu produk. Kelima, keterlibatan rantai nilai atau value chain. Semua pihak yang terlibat dalam rantai nilai seperti supplier, distributor, penyedia jasa, dan konsumen harus dilibatkan dalam proses target costing. Keenam, melakukan orientasi terhadap siklus hidup produk atau produk life cycle, yaitu perusahaan sebaiknya memikirkan keberlangsungan produk dalam jangka panjang dengan memperhatikan kelima prinsip sebelumnya. 5. Langkah-langkah dalam proses target costing. Menurut Blocher, Chen, dan Lin dalam Lucky 2014 halaman 24, terdapat 5 tahap dalam pengimplementasian target costing, antara lain 1. Menentukan harga, lalu menentukan laba target yang diharapkan. Ketiga, menghitung biaya target dengan perhitungan yaitu harga jual target dikurang dengan laba target. Keempat, menggunakan rekayasa nilai atau value engineering. 5. Estimasi biaya setelah rekayasa nilai. 6. Aktivitas-aktivitas untuk mencapai target biaya menurut Kaizen Costing Genka Kaizen. 6. Alasan penerapan target costing. Menurut Garrison et al. 2006, metode target costing dikembangkan berdasarkan observasi dari 2 karakteristik penting yaitu pasar dan biaya. Pertama adalah bahwa perusahaan tidak dapat mengendalikan harga kecuali pasarlah atau permintaan dan penawaran yang menentukan harga, dan perusahaan yang berusaha untuk mengabaikan hal ini, mereka menanggung resiko sendiri. Kedua adalah bahwa sebagian besar biaya produk ditentukan pada tahap desain atau pada saat pertama kali perencanaan produksi. Perkenalkan, nama saya Intan Kristalin Talafau, NPM 18510004. Saya akan menjelaskan tujuan, model, serta kendala dalam penerapan target costing. Tujuan target costing adalah untuk merancang biaya produk pada tahap perencanaan daripada mencoba mengurangi biaya selama tahap manufacturing. Tujuan ini yaitu untuk mengurangi biaya produk baru sehingga dapat meningkatkan keuntungan yang hendak dicapai. Target costing merupakan contoh yang relevan yang dapat digunakan untuk tujuan strategi dan betapa pentingnya bagi perusahaan untuk mempunyai sistem yang mempertimbangkan pengukuran seluruh kinerja. Yang kedua, model penerapan target costing. Perlu dipahami bahwa harga pokok produk tidak terlepas dari kegiatan sepanjang rantai nilai atau nilai chain yang terdiri dari research and development atau penelitian dan pengembangan, desain, manufacturing, marketing dan distribution, serta customer service. Yang ketiga, kendala penerapan target costing. Menurut Wicaksono, yang dikutip Malwe menyatakan bahwa kendala-kendala yang kerap dikeluhkan oleh perusahaan yang mencoba menerapkan target costing terdiri dari yang pertama, konflik antara kelompok dan antar anggota kelompok. Yang kedua, karyawan yang mengalami burnout atau kelelahan fisik dan mental karena tuntutan target penyelesaian pekerjaan. Yang ketiga, target waktu penyelesaian yang mencoba menerapkan target costing terpaksa ditambah. Yang keempat, sulitnya melakukan pengaturan atas berbagai faktor penentuan keberhasilan target costing. Dengan demikian, dapat disarankan bagi perusahaan yang tertarik untuk menerapkan target costing memperhatikan hal-hal berikut. Pertama, manajemen puncak harus memahami proses target sebelum mengadopsi atau menerapkan target costing. Kedua, apabila perhatian manajemen terlalu terpaku pada pencapaian sasaran target costing, maka dapat mengalihkan perhatian dari manajemen mengenai pencapaian sasaran keberhasilan organisasi secara keseluruhan. Baiklah, saya Septian Teguh Abdi Zebua, NPM 1851008. Saya akan membahas mengenai kekuatan dan kelemahan dalam jurnal. Yang pertama, kekuatan jurnal.
Pada jurnal ini, pemilihan kata dan rangkumannya sangat baik, sehingga para pembaca cukup memahami cantuman isi dalam jurnal. Metode penelitian yang digunakan juga sangat baik, yaitu dengan melakukan wawancara langsung, sehingga meyakinkan para pembaca atas kebenaran datanya. Dalam jurnal ini, peneliti menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Peneliti memperoleh data primer dengan melakukan wawancara langsung dengan pemilik perusahaan dan kepala produksi. Tidak hanya melalui wawancara, peneliti juga melakukan observasi terkait proses produksi yang ada di pabrik pembuatan tape kembang madu untuk mendukung dan melengkapi data-data yang dibutuhkan terkait penelitian. Peneliti mengumpulkan data sekunder berupa catatan keuangan produsen tape kembang madu, arsip dan dokumen objek penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Dibandingkan dengan jurnal lain yang berjudul Kendala Penerapan Target Costing System pada perusahaan yang diterima di Bursa Efek Teheran yang menggunakan metode studi pustaka, kemudian peneliti merujuk ke spesialis dan mempresentasikan beberapa kuesioner. Metode penelitian yang seperti ini masih meninggalkan keraguan bagi para pembaca atas kebenaran dan kejelasan informasinya. Hal ini didukung dengan tidak adanya cantuman bukti seperti catatan keuangan. Yang kedua, yaitu kelemahan jurnal. Pada jurnal ini, tidak disebutkan jumlah responden dan waktu penelitiannya. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam pembuatan jurnal ada prosedur penelitian yang harus diikuti, tetapi dalam jurnal ini tidak diketahui jelas tentang hal tersebut. Hal ini juga terjadi pada jurnal pembanding kami yang berjudul Kendala Penerapan Target Costing pada perusahaan yang diterima di Bursa Efek Teheran. Dalam jurnal tersebut tidak dicantumkan jumlah responden dan waktu penelitian yang telah dilakukan. Namun, dalam jurnal pembanding disebutkan proses penelitian yang telah dilakukan. Peneliti menggunakan teknik test student dalam uji regresi dan koefisien korelasi untuk mempelajari jenis hubungan antara variabel independen dan dependen. Koefisien korelasi digunakan untuk mengidentifikasi ketangguhan korelasi dan koefisien identifikasi digunakan untuk menentukan besaran perubahan variabel dependen Y dalam persamaan linier. Rata-rata yang terkait dengan nilai Y untuk 100 kuesioner telah dihitung dan disusun karena posisinya dalam kisaran angka 1 dan 5. Hal ini akan mengakibatkan diterima atau ditolaknya hipotesis utama. Kemudian, banyak tabel dan gambar serta data statistik yang berkaitan dengan pertanyaan di ekstraksi dan koefisien korelasi dan koefisien identifikasi serta analisis regresi dilakukan dengan bantuan software SPSS. Dengan menggunakan perangkat lunak ini, kami juga mempelajari hasil uji T dengan menggunakan tabel analisis regresi untuk membuktikan bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara masing-masing variabel Y independen dan dependen. Dalam jurnal pembanding juga disertai dengan adanya beberapa hipotesis dan hal ini tidak terdapat dalam jurnal utama. Saran perubahan variabel dependen Y dalam persamaan linier. Rata-rata yang terkait dengan nilai Y untuk 100 kuesioner telah dihitung dan disusun karena posisinya dalam kisaran angka 1 dan 5. Hal ini akan mengakibatkan diterima atau ditolaknya hipotesis utama. Kemudian, banyak tabel dan gambar serta data statistik yang berkaitan dengan pertanyaan di ekstraksi dan koefisien korelasi dan koefisien identifikasi serta analisis regresi dilakukan dengan bantuan software SPSS. Dengan menggunakan perangkat lunak ini, kami juga mempelajari hasil uji T dengan menggunakan tabel analisis regresi untuk membuktikan bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara masing-masing variabel Y independen dan dependen. Dalam jurnal pembanding juga disertai dengan adanya beberapa hipotesis dan hal ini tidak terdapat dalam jurnal utama. Buat kita semua, perkenalkan nama saya Wahyu Boy Saputra Sialoho, NPM 18510302. Saya dari kelompok Profit. Di sini saya akan menjelaskan bagian dari kesimpulan dan saran. Yang pertama, kita masuk ke dalam bagian kesimpulan. Berdasarkan hasil pembahasan dan perhitungan,
maka dapat ditarik kesimpulan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan perhitungan yang dilakukan, menunjukkan bahwa target costing dapat diterapkan pada perusahaan yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan perhitungan biaya produksi. Yang kedua, penerapan target costing memberikan dampak yang positif terhadap laba yang diterapkan oleh usaha dagang tersebut dengan cara menetapkan biaya produksi yang lebih efisiensi dalam proses produksi. Baru yang kedua, kita masuk ke dalam saran untuk perusahaan. Diharapkan kepada perusahaan agar menerapkan target costing sebagai alat untuk efisiensi biaya produksi dan penentuan harga jual produk karena hasil dari penelitian jelas lebih baik menggunakan metode target costing dibandingkan tidak menggunakan metode target costing. Dengan diterapkannya metode target costing dapat membantu perusahaan dalam menekan harga biaya dan mewujudkan tercapainya harga jual yang diterapkan atau yang ditargetkan oleh sebuah perusahaan. Baru yang kita lanjut untuk peneliti selanjutnya. Yang pertama, peneliti harus mencapai data atau informasi yang dilengkapi terkait dengan produksi yang dilakukan oleh perusahaan. Yang kedua, peneliti selanjutnya dapat mengurangi keterbatasan penelitian ini karena penelitian ini mungkin belum sempurna. Sekian dari saya, terima kasih.